menabrak tembok tembaga. Padahal setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau kita mau mengenal Dia dengan benar, dengan cara menuruti perintah-perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang mungkin bagi orang lain kelihatannya sepele. Oh, tapi jangan pernah sepelekan pengalaman-pengalaman sekecil apapun dengan Tuhan. Kan gereja mula-mula kenapa? Karena mereka mengenal Dia, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan benar. Tuhan sudah tolong saya dari pengalaman-pengalaman kecil, ya. Dialah yang mampu tolong saya. Itu pengalaman-pengalaman yang besar. Iman yang bertumbuh. Jangan berkompromi terhadap dosa. Maka engkau akan melihat, oh Tuhan kita hebat, dahsyat dan luar biasa akan jadi bagian. Tumbuh. Jadi saudara, kalau saudara menang dalam peperangan kecil, simpan dalam hati. Biar itu membuat iman kita bertumbuh. Tuhan, kau pasti tolong saya. Jangan batasi Tuhan. Jangan pernah lupa kasih dan kuasa Tuhan. Jangan pernah lupa Dia Allah yang sanggup tolong. Puji Tuhan, sebelum kita akan memulaikan ibadah pada sore hari ini, kita akan berdoa dulu sebelumnya. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini. Sebentar kami akan memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Engkau ada bersama-sama di tengah ibadah kami Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir dan tidak sekurang satu apapun. Kami terlalu ingin percaya biarlah ibadah ini selalu berkati banyak jemaat-jemaat yang sudah menonton Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah kami hanya dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Disipkan hati kita bahwa Tuhan ialah Allah yang sanggup. Dia yang layak kita sembah. Puji Tuhan. Ku menyembah. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami menyembah. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segala. Bersama-sama kita katakan, ku yakin, ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Ku yakin, ku yakin
Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya Yesus, Yesus Tuhan. Bersama-sama kita nyanyi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Bersama-sama kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari sembah Dia. Oh, Yesus. Haleluya. Oh, glory bagi nama-Mu. Kami yakin Tuhan, Kau hadir di sini. Kami yakin Tuhan, glory bagi nama-Mu. Hanya Kau yang layak kami sembah. Segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kau Allah yang baik. Makasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku
bagi nama-Mu Tuhan. Kami akan memuji nama-Mu Tuhan. Kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan berglori bagi Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan meninggikan namanya. Sebab Dialah Allah yang sanggup mengubah kehidupan kita. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menolong. Jangan lelah, tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan jangan lelah, haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak sekali lagi Allah sanggup. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya sungguh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, karena Dia yang menggenapi kehidupan kita. Oleh sebab itu, dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, Ia akan memulihkan hidup kita. Haleluya Yesus. Puji Tuhan Yesus. Tuhan Kau setia. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan
sempurna. Haleluya. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku penggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Haleluya Yesus. Kita nyanyikan dengan iman lagu ini. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna. Haleluya. Dalam rancangan-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku. Amin. Murnikan dengan rohmu. Oh Tuhan, Tuhan, Kau sempurna. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan dan penyertaan Tuhan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, tadinya kami telah memuji, memuliakan Engkau. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami, hati Tuhan disenangkan. Dan tibalah saatnya kami rindu dengar firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu Tuhan. Biar hamba-Mu tetap tinggal dalam pengurapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu di saat ini, bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita semua yang saat ini Tuhan boleh pertemukan dalam satu program yang indah, program Tuhan sendiri, yaitu Voice of Nafiri. Puji Tuhan. Pada saat ini, saya ingin menyampaikan satu renungan firman Tuhan yang sederhana, tetapi memiliki arti yang sangat penting untuk kita boleh menghargai saat-saat indah bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan baca, ada 2 ayat. Yang pertama di dalam Matius pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-41 yang mengatakan seperti ini. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe
itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Ayat yang kedua, Yunus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang keempat. Ini ayat yang kedua yang kita akan baca untuk menjadi dasar dari renungan firman Tuhan untuk program kali ini. Yunus pasal 3 ayat 4, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Renungan firman Tuhan untuk program kali ini biar menjadi awasan. Biar menjadi awasan untuk kita semua. Supaya kita boleh berhati-hati ya dalam kita menghargai kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita dalam persekutuan kita, ibadah kita, kesempatan untuk berdoa, kesempatan untuk membaca firman Tuhan. Mengapa orang Niniwe pada waktu penghakiman akan bangkit bersama dengan angkatan ini dan menghukumnya juga? Mari kita akan lihat. Ada beberapa fakta yang kita akan pelajari bersama sehingga Alkitab berkata itu akan dipakai oleh Tuhan menjadi dasar dari penghakiman. Yang pertama, panggilan pertobatan dari orang Niniwe itu tidak banyak. Panggilan pertobatan mereka tidak banyak. Mengapa? Karena hidup mereka tidak seperti kita. Kalau kita hampir setiap hari ada ibadah, ya, di setiap kesempatan kita bisa dari banyak sumber, ya, kita bisa menerima panggilan pertobatan. Kemudian hamba Tuhan yang datang itu hanya satu orang, hanya Yunus. Tidak banyak, tidak ada tim penginjilan yang datang, ya, tidak banyak sumber yang mereka bisa pakai seperti kita pada hari-hari ini. Hamba Tuhan yang datang itu hanya satu. Kemudian intensitas khotbah, ya, kesempatan untuk dengar firman Tuhan itu hanya satu kali. Tidak seperti kita, ya. Kemudian kalau kita perhatikan dari Yunus pasal 3 ayatnya yang keempat, yang mereka dengar itu bukan panggilan kemurahan, tetapi yang mereka dengar itu adalah guntur hukuman, ya. Mereka tidak mendengar seperti lagu berkata, manis lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Tidak. Tapi langsung yang mereka dengar itu adalah hukuman. 40 hari lagi. Maka Niniwe akan ditunggang balikan. Kemudian yang kedua, selain panggilan pertobatan mereka tidak banyak. Yang kedua, beritanya sama sekali tidak menguatkan. Banyak kali kita suka mengelompokkan. Wah, ada hamba Tuhan yang suka bicara soal berkat, ya. Ada hamba Tuhan bicara soal memberi dan lain sebagainya. Begitu banyak. Tetapi berita yang datang ke Niniwe itu sama sekali tidak menguatkan. Tidak ada berita tentang pengampunan dosa. Tidak ada berita tentang pertobatan, artinya tidak ada kesempatan untuk selamat. Kemudian beritanya itu diawali dan diakhiri dengan hukuman. Biasanya hamba-hamba Tuhan jika menyampaikan firman Allah pun kalau ada templakan, kalau ada teguran, pasti akan diakhiri dengan jalan keluar. Apa solusi, ya, untuk dosa yang telah dikerjakan, untuk kehidupan yang tidak berkenan. Bagaimana kita bisa memiliki hidup yang berkenan? Apa yang harus kita lakukan untuk kita keluar dari penghukuman itu? Dari hidup yang tidak menyenangkan Tuhan. Hidup yang beresiko itu. Tetapi untuk orang-orang Niniwe, berita itu sama sekali tidak menguatkan. Diawali dan diakhiri dengan hukuman. Apalagi waktu eksekusi
dari hukuman itu sudah sangat-sangat dekat, yaitu 40 hari. Kota ini sangat-sangat besar. Jadi tidak mungkin Yunus akan mengumpulkan mereka di satu tempat saja, ya, dengan flyer, ya, atau iklan. Tidak sempat. Dia hanya berjalan saja, ya, memberitakan berita penghukuman ini. Kemudian yang ketiga, ya, mengapa Niniwe dipakai oleh Tuhan sebagai dasar penghakiman? Karena pembawa berita ini, Nabi Yunus ini, dia tidak datang dengan kasih. Dia tidak datang dengan hati yang terbeban untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Sebagaimana kita pun suka menyanyikan lagu, Tuhan ini tugas kami, beri kami hati untuk mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Yunus tidak. Dia tidak datang untuk menolong. Dia tidak datang untuk memberi harapan. Mengapa? Kita semua tahu cerita Yunus ini sampai anak-anak sekolah minggu, ya. Yunus bukan seorang hamba Tuhan yang penuh kasih. Dia tidak datang dengan kelembutan seperti Yesus berkata, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dia tidak berniat sama sekali mengumpulkan mereka di bawah sayap anugerah dan kemurahan Tuhan. Dia sama sekali tidak suka pelayanan ini. Dari kata-katanya saja tidak ada harapan, tidak ada hiburan. Dia lakukan itu karena terpaksa. Dan lagi tidak ada orang yang berdoa syafaat untuk Niniwe. Kita banyak kali suka berdoa syafaat, doa semalaman, doa puasa. Kita berdiri di hadapan Tuhan untuk satu daerah, satu kota, satu komunitas yang belum mengenal Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan buka hati mereka. Tapi tidak ada orang yang bersyafaat untuk Niniwe. Kemudian dalam berita itu, sama sekali tidak ada jalan keselamatan. Tidak ada berita tentang jalan keselamatan. Mengapa? Karena tidak ada berita tentang pribadi Allah yang sangat mengasihi orang Niniwe. Mereka tidak pernah tahu yang namanya disalib itu ada penebusan. Mereka tidak pernah dengar bahwa di salib itu terjadi penggantian. Ya, Yesus gantikan tempat kita untuk menerima hukuman atas dosa. Mereka tidak pernah dengar ada undangan dari Tuhan. Undangan kasih untuk orang berdosa. Karena beritanya sangat-sangat negatif. Dan yang terakhir, untuk kita, ya, jika saja waktu orang Niniwe, ya, di saat pertobatan orang Niniwe itu, Yesus ada. Ya, karena Yesus berkata, di sini ada yang lebih besar dari Yunus. Ya, Yesus sangat mengasihi kita. Ya, pribadi Yesus selalu terpampang dengan jelas di depan kita. Ditawarkan kepada kita. Karena ini saat anugerah. Ini waktu kemurahan. Di mana dosa bertambah-tambah, di situ ada kasih karunia yang bertambah-tambah. Yesuslah yang datang kepada kita secara pribadi. Luar biasa, ya, luar biasa. Tetapi kehadiran Yesus pada saat itu sama sekali tidak mengubahkan hati orang Farisi, para pemimpin agama, dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita pun boleh mendengarkan dan mengikuti program ini. Bahkan ada yang sudah subscribe, ada yang sudah berlangganan. Kita bagikan kepada orang-orang yang di hati kita Tuhan memberi beban menunjukkan kepada kita harus membagikan firman Tuhan lewat program ini. Dan saya percaya bahwa program ini akan sangat memberkati banyak orang untuk keselamatan jiwa-jiwa. Haleluya. Berikan penghargaan untuk setiap kesempatan kita bertemu dengan Tuhan. Buka hati untuk setiap peringatan. Karena firman Allah berkata, jangan keraskan hatimu. Buka hatimu. Ya. Izinkan Yesus masuk dan berkarya. Mengubahkan kita untuk menjadi sama seperti Yesus. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Haleluya.
Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk kemurahan Tuhan bagi kami semua. Engkau selalu datang, Engkau selalu bicara lewat firman, lewat pekerjaan roh, bahkan lewat setiap situasi di mana kami ada di dalamnya. Engkau bicara bagi kami. Engkau berkata bahwa waktumu untuk kembali sudah dekat. Kami tidak boleh lagi bermain-main. Kami harus semakin giat beribadah. Benar ada masa yang sukar, tapi kami tahu kemurahan-Mu lebih dari semua. Terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu yang ajaib, rahmat-Mu yang heran, rahmat-Mu yang mulia bagi kami. Terima kasih Tuhan, lawatan-Mu selalu kami tunggu, kami hargai. Kepada Tuhanlah segala kemuliaan dan keagungan. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami untuk program Voice of Nafiri yang boleh kami ikuti pada saat ini. Tuhan teruslah berkarya, teruslah berkarya. Kami sangat menghargai kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati para kekasih yang selalu mengikuti program ini, mendukung kami dalam doa dan uluran tangan kasih lewat persembahan, yang selalu membagikan program ini, yang selalu setia mengikuti program ini. Kami tahu semua kami diberkati oleh Tuhan. Gembala yang kami cinta, Pendeta Ibu Ivon Awuilantu, para pelayanan sidang jemaat di GPD Jalan Samra 38, diberkati oleh Tuhan. Berkati pemerintah kami, bangsa dan negara kami, diberkati oleh Tuhan. Tim Voice of Nafiri selalu penuh dengan sukacita, melayani dengan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak. Ini doa syukur kami. Kami akan akhiri program Voice of Nafiri pada kesempatan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, domba-domba gembalaan Tuhan, terimalah berkat, rahmat, dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa, juga cinta dan kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan, penghantaran, penghiburan, dan kekuatan Allah Roh Kudus, kiranya akan beserta dengan kita mulai sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu
Puji Tuhan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.